Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Abi pun. Ya pun. Ya pun. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih berkumpul. Sekarang waktu menunjukkan 20:04. Dan saya lihat masih banyak on cam yang masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita malam ini. Nah, tadi Bu Muji, Pak Agus sudah pakai pantun semua tuh. Saya jadi tertantang itu. Padahal ayo Bu. Bisa loh untuk bikin pantun. Zaman SMA. Insya Allah bisa. Saya paling susah bikin itu. Jadi saya coba ya. Ya Bu, semangat. Kalau masih salah, banyak salah, jangan diketawain ini. Tidak masalah Bu. Pantun nggak ada salahnya. Nggak ada ya Bu ya? Nggak salah. Mainkan Mbak Indah. Membuat konten. Malam hari membuat konten. Tetaplah keren. Cakep. Keren. Peserta workshop VR emang keren. Mata lengket. Mantap. Masih on cam. Luar biasa. Cakep. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun nggak tahu belepotan sama saya. Bagus kok, bagus Bu Indah, keren. Ini penilaian dari bahasa Indonesia ini. Oke, terima kasih untuk para peserta, Bapak Ibu semuanya tetap semangat. Bagaimana untuk fitur kreator Milea Lab lebih buat penasaran ya Bapak Ibu. Padahal tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu masih fitur-fitur dasar, jadi itu baru beberapa pemanfaatan kreator Milea Lab berdasarkan aset-aset yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya, Milea Lab Creator ini juga kita bisa tambahkan beberapa aset yang sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita bisa memasukkan video, bisa memasukkan background suara, kemudian bisa memasukkan pop-up, kemudian standpoint. Nah, itu jadi nanti ketika jadi, itu fitur kita benar-benar atau scan kita terasa hidup. Jadi seakan membawa dunia nyata ke dalam dunia maya. Nah, masih penasaran ya Bapak Ibu ya? Oke, untuk itu kita persilahkan kepada Pak Novia. Beliau ini adalah guru di SMP Negeri 2, SMP Negeri 42, Bandar Lampung. Iya Pak Novia? Saya nggak tahu. Iya benar Bu. Oke. Dan beliau ini adalah salah satu master lah untuk VR, karena beliau juga termasuk dari 1000 guru pionir untuk VR pada saat awal mula Milea Lab. Gitu. Jadi untuk VR sendiri perkenalannya lebih dulu Pak Novia daripada saya. Jadi sama-sama kita belajar malam ini. Oke, untuk waktu dan tempat silahkan Pak Novia. Dan untuk Bapak Ibu jangan sungkan sedot semua ilmunya. Kalau perlu dia kupas habislah dari Pak Novia itu apa saja tentang VR. Oke, silakan Pak Novia. Ya, terima kasih Bu Tri Indah Utami. Suara saya apakah terdengar jelas, Bu? Jelas. Terdengar, tapi jelas, masih Pak. pelan, Pak. Kalau bisa volumenya lebih dibesarkan lagi. Masih kurang jelas. Iya. Kalau sekarang gimana, Bu? Sudah lebih membaik? Sudah lebih keras, Pak. Mungkin karena cuaca malam, jadi ini sudah mulai mudah-mudahan teman-teman masih pada semangat. Hujan semua. Pak di sini. Di hujan ya di Bandar Lampung alhamdulillah ini cerah ini di Bandar Lampung. Ya nggak stabil. Oke, terima kasih Bu Tri telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua yang ada dalam ruang ini, yang ada dalam room ini, izinkan saya menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang Milea Lab Creator maupun Milea Lab Viewer yang memang menjadi platform dari Milea Lab, platform pertama yang memang dikhususkan dalam dunia pendidikan. Jadi memang fokus dari Milea Lab ini adalah
dunia pendidikan seperti yang disampaikan oleh Mbak Jelita tempo hari selaku brand owner Milea Lab. Jadi kita sebagai guru ataupun mahasiswa yang ada dalam ruangan ini ataupun pengawas juga sangat terbantu sekali dengan adanya Milea Lab, karena dengan Milea Lab kita bisa membuat sebuah konten VR yang mudah tanpa harus coding seperti disampaikan oleh Bu Muji kemarin malam, Bu Tri, dan juga Pak Agus barusan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu tentang bagaimana lanjutan dari Milea Lab ini ya. Nah, kalau tadi Pak Agus sudah menyampaikan di dalam ruang kelas, ini saya coba dengan suasana yang berbeda nih Pak Agus, Bu Tri, di perpustakaan, silakan, gitu ya, dengan adanya perpustakaan. Nah, seperti dengan ini. mengenalkan berarti banyak aset yang terdapat. Iya, banyak aset. Bahkan di dalam environment ini ada Ka'bah ya Bu ya, Bu Tri ya? Iya. Ada Ka'bah, ada menara. Itu kalau Bapak Ibu explore ini lebih jauh, sudah banyak sekali ini tambahan-tambahan dari yang diberikan oleh Milea Lab maupun dari pendekar-pendekar VR dari luar Lampung, dari Lampung yang mengajukan banyak sekali aset-aset kebutuhan. Di sini ada kuil-kuil dan sebagainya, ada ruang kelas, ada booth mobil. Pokoknya Bapak Ibu tinggal cari-cari aja di bawah ini, ada banyak. Mana yang kira-kira memang sesuai dengan topik Bapak Ibu, silakan di-download, kemudian tinggal di-drag, kemudian drop. Gitu. Ada pantai Kuta Bali juga nih. Kalau Bapak Ibu suasananya pengen di pantai, materinya suasananya di pantai, silakan pilih yang pantai. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah coba siapkan di perpustakaan, baru sedikit ini Bapak Ibu ya, baru ada perpustakaannya sendiri. Nah, segini, cuma seperti ini. Perpustakaan, kemudian baru ada beberapa orang seperti ini. Nah, kita akan coba mengenal yang pertama adalah standpoint. Di manakah letaknya standpoint tersebut? Adanya di menu interaction ya, di menu interaction ada 3D asset, sky, BGM, dan interaction. Kita klik yang interaction, maka akan muncul interaksi 6 interaksi yang akan tampil seperti ini. Nah, di paling sebelah sini ini ada namanya standpoint. Standpoint ini Bapak Ibu adalah benda yang menjadi titik dari pergerakan si player ini ketika nanti ada dalam viewer, ketika anak nanti menggunakan konten VR kita. Sama dengan kita men-drag and drop yang lain, standpoint ini juga kita tinggal tarik saja, kemudian ditaruh di depan muka dari si player ini ya, karena player ini adalah orang yang nanti akan jadi jadi playernya, jadi kita. Ketika kita menggunakan kacamata VR atau cardboard itu, jadi seolah-olah kita berada di sini nanti. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup, kita nanti coba simulasikan bagaimana hasil dari sedikit percobaan kita ini. Ya begitu mungkin Bu Tri nanti ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Karena memang untuk memberikan semua yang ada di dalam Milea Creator ini butuh waktu yang tidak hanya 1-2 jam gitu. Jadi seperti permintaan dari Pak Budi ya, Pak Sapa tadi, nanti insya Allah kita akan selalu berkolaborasi, berbagi, karena saya juga sama dengan teman-teman pendekar VR yang lain masih sama-sama belajar, masih sama-sama pengen meningkatkan kemampuan di bidang VR ini, jadi kita sama-sama belajar. Nah, ini Bapak Ibu bentuk dari standpoint. Jadi ada warna ungu ya, seperti ungu ini. Di tengahnya ada warna kuning. Ini terlalu dalam ya. Saya taruh dulu sebentar. Standpoint-nya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, letak dari standpoint ini adalah titik yang akan menjadi petunjuk arah ya.
kalau ibaratnya di itu tuh navigasinya lah ya untuk penunjuk arah. Jadi nanti ketika kita memulai konten pembelajaran VR ini, kita sudah berdiri di depan pintu perpustakaan. Kemudian nanti kalau mau berjalan, kita gunakan standpoint ini. Standpoint ini untuk berjalan. Misalnya saya akan gunakan standpoint ini untuk berjalan di bagian sebelah sini. Nah, untuk standpoint-nya ada ini nggak Pak? Kriteria harus berapa tingginya segala macam gitu? ya benar Bu. Jadi standpoint ini, karena standpoint ini adalah petunjuk arah, maka disarankan untuk setinggi mata dari player ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti gunakan ini menggunakan cardboard, itu tidak, kalau terlalu di atas seperti ini nanti si playernya nanti kita yang menggunakan itu terlalu mendangak ya. Nanti khawatir kalau yang udah tua-tua ini udah berumur nanti malah keseleo ya. Atau terlalu bawah. Atau terlalu bawah nanti malah susah. Jadi kayak orang apa ya? Kayak orang lagi mencari sesuatu gitu ya. Kehilangan koin. Seperti mencari sesuatu. Maka harus di try and error ya. Jadi dicoba-coba gitu. Jadi tidak bisa langsung kita anggap bahwa apa yang kita buat itu langsung sama, langsung benar gitu ya. Nah, ini saya sudah coba agak miringkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus bagaimana penggunaan titik-titik warna-warna ini sehingga bisa kita sesuaikan dengan penggunaan kita. Karena playernya di sini, saya coba kembalikan player yang ada di sini. Nah, karena playernya ada di sini, kemudian nanti diminta untuk melihat sesuatu informasi di sini, dan kemudian nanti akan berjalan ke sini. Nah, alurnya kurang lebih kayak begitu Bapak Ibu, yang ada dalam imajinasi saya gitu. Jadi memang di dalam pembuatan konten VR ini tidak ada bakunya, mau harus seperti ini, nggak ada. Jadi terserah Bapak Ibu yang memang menjadi kreator ya, menjadi kreator sesuai dengan imajinasinya, mau dibuat seperti apa ini kontennya, silahkan seperti itu. Ini standpoint. Nah, yang kedua yang harus dipahami oleh Bapak Ibu adalah standpoint ini adalah titik untuk bergerak. Kemudian ketika kita membuat standpoint pergerakan yang tidak satu biji ya, tidak satu seperti ini, lebih dari satu, artinya itu harus urutan Bapak Ibu ya, harus urutan, tidak boleh mengacak, karena yang akan muncul nanti adalah hanya standpoint pertama ketika yang ada di depan si player, kemudian ketika kita sudah maju baru standpoint yang kedua akan muncul seperti itu. Baru standpoint yang kedua baru muncul. Jadi standpoint itu seperti rambu-rambu ya Pak ya? Ya benar Bu, seperti rambu-rambunya. Bergerak gitu ya? Ya benar sekali. Ya, makanya nggak boleh acak-acakan gitu ya Bu ya. Ini ada nih Bapak Ibu tinggal lihat di pojok kanan. Ini ada object list, ada properties. Pilih yang object list, ini akan terlihat standpoint-nya nomor 1. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merasa bahwa standpoint ini sudah pas ya, sudah dilihat sudah pas dengan ini ya, dengan mata sudah lurus dengan mata dari player itu, dengan propertiesnya yaitu posisinya ini 1, sekian. Misalnya Bapak Ibu buat pilih 1 yang Y-nya misalnya segini. Kalau sekiranya ini kurang, misalnya 1,2. Nah, setelah dicoba ternyata 1,2 ini sudah pas, Bapak Ibu tinggal tekan Ctrl D. Ctrl D yang ada di keyboard. Ctrl D ini fungsinya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menggandakan standpoint ini. Baik standpoint, baik benda-benda itu bisa digandakan menggunakan Ctrl D seperti ini. Nah, kalau sudah di Ctrl D, otomatis di sini sudah jadi 2 ya Bapak Ibu ya. Sudah ada 2, sehingga bisa kita letakkan yang nomor 2 ini nanti arahnya mau kemana. Nah, tinggal disesuaikan. Bapak Ibu ketika sudah ke sini, ketika sudah ke arah sini, maunya ke arah sebelah sini, misalnya seperti itu.
Misal dia langsung lari ke cari buku di sini. Nah, jadi kalau lari cari di buku berarti si player itu nanti berada di sini ya. Ketika masih berada di nomor 1, dia akan lari ke nomor 2 sini. Nomor 2. Nah, nomor 2 seperti ini. Sehingga untuk membidiknya nanti kita harus putar agar si standpoint ini, titik kuning yang ada ini, titik fokus kuningnya ini agak menyamping seperti ini, biar nanti enak ngebidiknya. Kurang lebih begitu. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan Ctrl D untuk menggandakan, Bapak Ibu tidak perlu lagi setting propertiesnya 1,2 ataupun posisi-posisi yang lainnya besar kecilnya itu tidak perlu karena dia sudah sama. Itu akan membuat kita lebih efektif dalam membuat standpoint, apalagi standpointnya nanti harus banyak begitu ya. Jadi nggak perlu di setting lagi tingginya seberapa, tinggal di Ctrl D begitu. Nah ini contoh yang sudah ada 2 standpoint, di sini 1, di sini nomor 2 ya, nomor 2. Nah begitu standpoint. Yang selanjutnya kita akan beranjak ke interaksi yang lain, yaitu pop-up info. Nah, pop-up info ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk memberikan info. Ya, sesuai namanya pop-up info, maka dia akan menggunakan penggunaannya adalah sebuah info. Info ini bisa berupa suara ataupun berupa tulisan ataupun juga gambar. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Saya akan coba masukkan pop-up info ini di sini. Nah, kurang lebih begini. Di awal masuk scene ini, masuk slide kalau di Microsoft PowerPoint ya, Bapak Ibu disarankan untuk membuat sebuah pop-up info seperti ini. Ya, tinggal drag and drop, kemudian atur sesuai dengan letak mata dari playernya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kira-kira sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal berikan informasi. Saya akan turunkan sedikit biar kelihatan ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Bisa Bapak Ibu ucapkan di sini misalnya selamat datang, begitu ya. Selamat datang di pembelajaran VR, misalnya seperti itu. Nanti hasil dari konten VR ini ketika kita memilih pop-up info ini akan muncul tulisan ini. Selamat datang di pembelajaran VR Pendekar Lampung, misalnya seperti itu. Pendekar VR Lampung, misalnya seperti itu ya. Pembelajaran Pendekar VR Lampung, misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu mau membuat semacam pop-up infonya berupa suara, itu bisa juga Bapak Ibu ya. Tinggal klik saja di sini yang add an audio, tambahkan sebuah audio. Ada 2 pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan, by recording atau upload audio file. Kalau by recording ini langsung record, Bapak Ibu langsung ngomong gitu ya, langsung direkam. Tapi kalau upload video, pastikan bahwa videonya sudah dalam berbentuk MP3, sudah ada dalam komputer Bapak Ibu. Saya akan coba gunakan yang upload audio file. Berarti semuanya dipersiapkan dulu ya Pak ya, biar kita nggak bingung nyari-nyari filenya, mana yang mau dimasukkan. Ya, benar Bu. Kalau bagusnya seperti itu. Bagusnya seperti itu. Kalau kita sudah persiapkan, contoh yang saya lakukan ini, karena memang sudah saya siapkan, jadi tinggal klik aja Bu, import. Nah, seperti itu ya. Kalau kita play, nah itu misalnya itu Bapak Ibu kalau misalnya pakai, belum dipersiapkan gitu bagaimana Pak? Pakai record aja boleh Bu. Langsung. Misal kita remove dulu ya, kita remove, saya hapus by recording. Bapak Ibu langsung rekam, secara manual langsung ya. Begitu boleh. Jadi bisa dua Bisa ya, Pak, ya? Boleh pakai audio yang sudah dipersiapkan, boleh menggunakan suara sendiri. Misalnya Bapak Ibu tidak pede nih, misalnya ya, tidak pede dengan suaranya, mau menggunakan text to speech. Itu saya yang nggak pede itu. Bisa gunakan text to speech, misalnya menggunakan Google, diupload di sini. Pastikan yang penting dia dalam bentuk MP3.
Nah, jangan dalam bentuk yang lain, karena yang terbaca di Milia Lab sementara ini baru MP3 gitu. Itu untuk penambahan audio. Pop-up info ini ada berapa? Terserah Bapak Ibu mau banyak pop-up infonya juga terserah. Ya, bisa dibuat banyak sesuai dengan kebutuhan intinya. Misalnya ini baru ucapan selamat datang, kemudian kita tadi habis ucapan selamat datang kita masuk ke sini ya. Saya pengennya ke sini. Setelah siswa nanti ke sini, nah, setelah siswa ke sini, saya pengen dikasih pop-up info lagi, ada penjelasan tentang materi ini, misalnya materi yang akan dipelajari oleh mereka, misalnya. Waktunya kayaknya sangat sedikit, jadi tidak bisa secara detail ya Bapak Ibu, mohon maaf, nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan waktu yang lebih senggang. Sementara saya berikan agak lebih cepat sedikit agar materinya bisa tersampaikan semua. Kalau untuk eksplornya, saya yakin Bapak Ibu nanti akan lebih hebat, lebih bagus berimajinasi dalam mengeksplor ini, gitu ya. Di sini bisa diberikan petunjuk ataupun pengarahan ataupun materi, terserah Bapak Ibu ya. Tapi untuk jumlah kata yang ada dalam di sini hanya 20 kata Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa banyak-banyak memang info yang ada di sini. Kalau memang Bapak Ibu mau memberikan materi yang lebih dalam, nanti bisa menggunakan gambar. Gambarnya nanti bisa ditampilkan di dalam konten VR kita. Seperti yang ditanyakan di kolom chat tadi. Nah, nanti akan kita demokan. Boleh ya. enggak? Katanya tadi Kan kalau gambar sendiri. punya foto di sekolahnya, kemudian dimasukkan di Milia Lab, bisa. Seperti itu. Nah, saya akan coba di sini perhatikan, atau gini, saya pengen biar sekalian mendemokan, kita masuk ke silakan menuju papan pengumuman, misalnya seperti itu, pengumuman. Nah, begitu ya. Jadi ini sebagai info. Jadi ketika si murid melihat pop-up info ini, dia akan terarah. Silakan menuju papan pengumuman, begitu ya. Papan pengumumannya ada di mana? Nanti dia akan coba cari. Nah, papan pengumumannya ada di mana? Saya akan coba pindahkan ini. Konsepnya diubah. Kita akan ubah konsepnya ke arah sini. Di sini saya sudah siapkan papan pengumuman. Seperti ini. Jangan terlalu dekat ya Bapak Ibu ya, karena nanti hasilnya akan tidak efektif jika terlalu dekat dengan bendanya. Jadi seolah-olah anak itu nanti akan terlalu dekat gitu. Informasi yang disampaikan juga tidak akan maksimal. Jadi memang di awal nanti Bapak Ibu akan mengalami kesulitan dalam mengontrol aset-aset ini, bagaimana cara menaikkan, menurunkan. Tapi itu pasti nanti Bapak Ibu akan terbiasa jika Bapak Ibu nanti sudah sering menggunakan Milia Lab Creator ini. Lambat laun akan terbiasa. Saya akan lanjut ke custom image yang seperti ditanyakan oleh Pak siapa tadi, mohon maaf Bu Tri. Dari Pak siapa tadi ya? Enggak, Pak. Pak Arifin, Pak Budi Dharma ya kayaknya. Pak Budi ya. Pak Budi Dharma. Iya. Sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Budi, bagaimana ketika ada benda-benda atau potret sekolah yang ingin ditampilkan di dalam Milia Creator, itu Bapak Ibu bisa gunakan custom image ini. Custom image ini penggunaannya untuk menampilkan image atau gambar-gambar, gitu ya. Tinggal di drag and drop, kemudian letakkan di sini, seperti tadi. Pastikan dia agak seperti ini. Nah ya, di sini gambarnya baru Milia Lab karena ini punya Milia Lab. Tinggal kita impor gambarnya. Karena kan dalam virtual reality ini benda-benda yang digunakan itu banyak menggunakan benda 3D atau 3 dimensi yang bentuknya nyata. Tapi kalau Bapak Ibu memang menggunakan membutuhkan sebuah gambar yang bentuknya 2D, 2 dimensi, Bapak Ibu bisa gunakan ini, custom image. Dalam custom image ini, Bapak Ibu bisa menggunakan maksimal 10 image dalam satu custom image. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan
gambar-gambar apa ya, misalnya hewan, misalnya jenis-jenis burung, burung 1, burung 2, burung 3, burung 4, silakan bisa menggunakan ini maksimal 10. Nah, saya akan contohkan impor media berupa JPEG atau PNG bisa Bapak Ibu. Saya coba yang mana ya, pengumuman. Ada file khusus nggak Pak yang kira-kira lebih mudah gitu, misalnya dari JPEG atau PNG-nya, atau yang image biasa seperti untuk yang kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam custom image? Oh ya, jadi bagusnya kalau Bapak Ibu ingin lebih maksimal itu gunakan PNG yang memang background-nya sudah hilang. Background-nya sudah hilang. Contoh akan saya tampilkan ini. Tulisan pengumuman ini. Ini dalam bentuk PNG ya, Bapak Ibu kelihatan ya. Ini PNG, saya impor. Nah, tulisannya seperti ini. Pengumuman. Nah, kalau kira-kira memang terlalu besar, Bapak Ibu bisa kecilin ya di properties, scale-nya ini dikecilin. Kalau ini 1, ini kegedean, kita buat 0,5. Coba ya, kita buat 0,5. Oke, nah kurang lebih seginilah ya. Kita anggap bahwa ini sudah pas. Segini. Nah, untuk peletakannya juga mohon perhatikan Bapak Ibu sedetail mungkin agar ini tampak memang menempel di dinding. Nah, beginilah kurang lebih sehingga dia benar-benar kelihatan seperti nyata. Nah, ya seperti ini, ternyata ini salah satu fungsi atau yang dibicarakan oleh Bu Tri tadi, ketika dia filenya berupa PNG, otomatis background belakangnya ini hilang ya Bapak Ibu ya. Background belakangnya ini bagus gitu. Tapi kalau dia dalam bentuk JPEG, biasanya ada background putihnya. Saya coba satu gambar yang memang dia backgroundnya masih jelek gitu ya. Kita coba-coba saja. Saya akan coba impor, kemudian kira-kira gambar apa ya yang belum dalam bentuk. Saya coba cari dulu Bapak Ibu yang memang dia dari Google lah ya. Kita coba cari gambar yang lain yang memang dia belum ada backgroundnya belum dihilangkan. Misal gambar apa ini Bu Tri kira-kira? Lapisan bumi tadi aja lah ya, karena materinya saya coba. Tadi masuknya kemana itu? Gimana Bu? Oke, boleh Pak. Nah, ini kan lebih Nah, ini aja ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk ini nih, masih saya simpan dulu dalam bentuk JPEG ini nanti. Kita coba tunggu ya. Oke, lapisan bumi. Kita tulis lapisan bumi dalam bentuk JPEG. Saya coba cek dulu apakah benar ini sudah mana lapisan bumi. Nah, ini lapisan bumi dalam bentuk JPEG file, JPG file ya. Saya akan coba masukkan lapisan bumi yang JPEG file, lapisan bumi mana ini? JPG. Ini ya. Lapisan bumi JPG. Nah, yang ini yang sudah dalam bentuk JPEG. Ini kalau nggak tampil seperti ini, mungkin dia ada di belakang Bapak Ibu. Jangan khawatir. Mungkin dia terlalu ke depan. Nah, begini maksudnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, bedanya penggunaan dari menggunakan JPEG dan PNG itu antara ini. Lebih kurang background-nya ini. Ya, kalau background-nya mau hilang, seperti tulisan pengumuman ini, usahakan dia dalam bentuk PNG sehingga gambarnya hilang. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan gambarnya ini berupa gambar yang ada background, tetap ada background putihnya seperti ini, silakan Bapak Ibu gunakan PNG juga nggak masalah. Misal saya akan gandakan ini, kemudian kita karena sesuai dengan materi kita di sini di papan pengumumannya harus ada materi. Saya akan coba masukkan
sini ya. Nah, seperti ini. Untuk besar kecilnya Bapak Ibu bisa, saya hapus dulu ini, menghapusnya tinggal di delete ya Bapak Ibu ya. Kalau klik kemudian di delete itu akan terhapus. Ini silakan ditaruh sesuai dengan lokasi yang tepat. Kalau memang kurang ke belakang silakan di ke belakangnya sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kurang besar silakan dibesarkan. Misalnya Y-nya kurang gede 1,2 misalnya. Bapak Ibu sesuaikan agar dia menarik gitu ya ketika dilihat oleh anak, benar-benar seperti ini adalah gambar yang memang ada di materinya. Misalnya ininya kita buat 1,5. Terlalu lebar ya, 1,5, 1,3 misal. Terlalu banyak. 1,3. Nah, sepertinya 1,3 cukup. Ini Y-nya 1,24. Ah, sudah bagus. Nah, mungkin di sini kita bisa memberikan informasi sebagai bahan pembelajaran juga ya, sebagai bahan pembelajaran kepada anak mengenal bagaimana struktur dari lapisan bumi itu. Nah, struktur dari lapisan bumi itu berupa gambar, walaupun dia tampilannya seperti pengumuman. Ini salah satu penggunaan dari custom image yang Bapak Ibu bisa gunakan memaksimalkan fitur yang diberikan oleh si Milea Lab Creator. Itu yang pertama. Yang selanjutnya mengenai cara untuk menambahkan custom image. Selanjutnya kita akan menambahkan video Bapak Ibu. Jadi dalam Milea Lab ini kalau memang Bapak Ibu nanti membutuhkan sebuah video yang memang video itu dibutuhkan untuk kelanjutan materi yang lebih mapan ya, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur video. Kita akan coba simulasikan. Saya coba setelah melihat pengumuman nanti siswa akan lari ke sini untuk melihat sebuah video. Ini Pak adalah Novia, videonya bisa menggunakan tautan dari YouTube ya Pak ya? Ya, benar. Itu sesuai dengan kebutuhan, Bu. Kalau Ibu mau gunakan YouTube, boleh. Mau gunakan video dari file sendiri, dari file ya? Komputer, itu juga bisa. Tuh. Silakan. Itu pilihan yang Bapak Ibu bisa gunakan. Karena fitur itu sudah disediakan oleh Milea Lab. Baik menggunakan YouTube video, ataupun menggunakan file video yang memang ada di komputer Bapak Ibu. Tapi ada dua perbedaan antara dua penggunaan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan YouTube, otomatis harus online. Nah, viewernya harus online. Tetapi kalau kita gunakan upload video dari komputer, itu siswa bisa menggunakan offline nanti ya. Offline. Setelah pertama menggunakan online, terdownload video itu, dia bisa menggunakan offline, secara offline. Tidak perlu dengan internet kembali. Kalau tidak salah info dari Mas Andes, selaku CEO kemarin begitu. Jadi ada fitur offline untuk siswa dengan syarat ketika awal penggunaan dia tetap harus menggunakan online untuk menyimpan database yang ada dalam Milea Lab viewer tersebut. Jadi nanti bisa kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Apakah penggunaan video itu nanti mau menggunakan video 360 atau YouTube, upload video atau upload video 360, Bapak Ibu silakan sesuaikan. Nah, di sini saya sudah membuat 4 standpoint. Nah, ini yang terkadang di para pendekar VR juga ini masih sering terjadi ya. Jadi karena virtual reality ini sifatnya nyata, maka nanti siswa pun akan merasakan layaknya ini memang ada dalam sebuah perpustakaan. Jadi diharapkan Bapak Ibu ketika membuat sebuah konten VR itu harus benar-benar real. Jangan sampai nabrak-nabrak meja, itu sering kejadian ketika baru buat nabrak meja, nembus dinding dan sebagainya, itu nanti anak-anak merasa seperti apa ya, Superman nanti bisa menembus dinding gitu ya.
Jadi ini Project nanti Ibu pertama kali tuh Pak, ya, nabrak-nabrak dinding. nabrak-nabrak dinding ya Bu ya. Iya, Nah, betul. tapi alhamdulillah setelah sekali menabrak dinding besok kaget kan, jadi nggak berani nabrak dinding lagi gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen coba nabrak dinding, bikin konten VR deh. Merasakan bagaimana cara menembus dinding. Nah, itu benar-benar nanti terjadi. Ketika kita buat itu dia menembus dinding, ya otomatis viewer nanti akan seperti menabrak dinding juga, seperti nyata. Pak Rob, Ya Bu. sambil dikasih tahu cara baliknya kalau habis nabrak hilang gitu. Nanti nggak bisa balik lagi. Ya, sambil dikasih tahu cara baliknya lagi kalau udah nabrak dinding. Oh iya. Ya Bu, kita lanjutkan yang masalah video ini. Saya lebih suka pakai video YouTube karena video YouTube ini lebih ringan sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Saya coba gunakan video YouTube, tapi yang lain Bapak Ibu silakan explore nanti. Kalau video YouTube 360 ini ya video YouTube yang bisa memutar-mutar ya, tidak hanya di tempat, itu bisa memutar-mutar. Tapi kalau upload video yang memang dari My Computer, kemudian upload video 360 dari My Computer tapi bersifat 360 derajat. Nah, saya akan peragakan yang ini dulu. Misalnya seperti ini. Bagusnya di sini ada papan televisi atau sejenisnya ya. Silakan Bapak Ibu eksplor sendiri karena waktunya tidak cukup. Saya sepertinya tidak bisa memperagakan terlalu bagus. Itu hanya sekilas saja. Bisa Bapak Ibu nanti pasti saya yakin lebih bagus nanti konten VR-nya. Lebih imajinatif ya. Nah, saya buat seperti ini, agak ditaruh ke bawah sedikit, biar nanti ketika peserta didik melihat video ini, benar-benar seperti melihat tayangan video di depan matanya, gitu ya. Di sini ada dua pilihan, Bapak Ibu, saya zoom sedikit. Ada link dan ada titel. Ada link dan ada titel. Linknya ini adalah link URL yang kita ambil dari YouTube. Saya sudah siapkan link dari YouTube ini, contoh yang ini. Nah, penjelasan mengenai lapisan bumi. Cukup Bapak Ibu ambil URL-nya ini aja. Copy ya, Ctrl C, copy atau bisa dengan bagikan, terserah, itu menjadi pilihan. Saya iklannya sedikit. Ya. Seperti ini misalnya. Kalau dirasa ini sudah bagus, Bapak Ibu tinggal ambil URL-nya, kemudian masukkan ke dalam Milea Lab Creator tadi, yang link URL ini. Jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu ya. Kadang saya juga sering terbalik nih, URL-nya malah di sini, judulnya di atas, nanti tidak terbaca gitu. Nah ini video, misalnya video lapisan bumi, misal seperti itu. Nah ini kalau Bapak Ibu mau gunakan video lapisan bumi. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian nanti setelah siswa melihat video lapisan bumi ini, Bapak Ibu pengen melihat lapisan bumi yang sebenarnya, misalnya seperti itu ya. Tapi tidak dalam ruangan ini, misalnya di dalam luar angkasa, misalnya seperti itu. Kita akan coba pindah ke dalam scene lain di luar angkasa. Nanti akan menggunakan portal. Jadi Bapak Ibu bisa berpindah-pindah tempat, bisa di perpustakaan, bisa di kelas, bisa di luar angkasa, bisa di pantai, tiba-tiba ada di dalam supermarket, itu silakan imajinasi Bapak Ibu masing-masing. Nanti bisa gunakan portal. Nah, sebelum menggunakan portal, tadi mungkin belum sempat disinggung oleh Pak Agus, kita harus menyimpan project kita ini, konten VR kita ini, dengan cara klik scene, ya, scene, kemudian kita save, Ctrl S atau save, berikan nama, misalnya ini lapisan bumi, misalnya ya, saya berikan lapisan bumi 1 misalnya, lapisan bumi 1, part 1, atau scene 1 boleh seperti itu. Levelnya ini ada di SMP, pelajaran IPA, IPA itu fisikal ya, Pak, di kelas 7, deskripsinya opsional Bapak Ibu, silakan ditulis sesuai dengan deskripsi yang mau diisi. Kalau misalnya nggak mau diisi juga nggak apa-apa, tinggal di save. Nah, otomatis
akan terjadi penyimpanan. Nah, seperti ini. Tunggu saja Bapak Ibu, tidak lama sesuai dengan kecepatan dari jaringan Bapak Ibu untuk menyimpan data ini. Pak Novia. Ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Negara Mangkubumi. Apakah bisa ditambahkan animasi GIF? Animasi? Atau animasi itu loh. Kalau bisa kayak di WA itu kan kayak ada yang gambar animasi bergerak-bergerak. Oh iya. Saya belum pernah coba tuh Pak. Tapi nanti saat ini saya belum punya GIF-nya. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri dengan gunakan ini custom image tadi. Pilih custom image ya. Di custom image ini coba impor yang berbentuk GIF karena saya baru mengeksplor JPEG dan PNG. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa dieksplor sendiri. Sepertinya bisa sih sepertinya. Silakan ya Bapak Ibu ya nanti dieksplor sendiri menggunakan GIF. Mudah-mudahan bisa. Kalaupun nanti nggak bisa, nanti kita bisa minta ke tim Milea Lab untuk tambahkan itu. Karena memang tim Milea Lab sangat terbuka terhadap perkembangan dari Milea Lab Creator ini. Mereka sangat senang jika ada teman-teman pendekar VR yang mengusulkan sesuatu yang bisa membangun gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari SMK Negeri 1 Bantaeng. Dikatakan di situ saya coba menggunakan standpoint tapi nggak bisa diakses. Nah, kenapa itu Pak? Nggak bisa apakah karena akunnya free? Oh, karena ini ya, di sininya nggak ada gitu, tergembok semua mungkin ya maksudnya Bu. Mungkin ya. Mungkin kemarin kan sudah sempat saya singgung sedikit itu untuk bagaimana membuka gemboknya. Ya, itu Bapak Ibu silakan cek di akun detail. Kalau Bapak Ibu di sini tulisannya premium, itu berarti Bapak Ibu otomatis ini sudah terbuka. Tapi kalau di sininya masih tulisan free, itu berarti Bapak Ibu di sini hanya terbuka YouTube 360 dan YouTube videonya aja gitu. Yang lain ini terkunci biasanya. Kalau kita masih dalam lisensi free, belum premium. Maka disarankan Bapak Ibu yang sudah diberikan lisensi oleh tim Milea Lab selama 1 bulan pelatihan ini untuk pengembangan pembelajaran, silakan Bapak Ibu daftarkan menggunakan kode lisensi yang sudah disampaikan oleh Bu Tri Indah semalam. Kalau Bapak Ibu memang tidak sempat hadir, bisa tonton video ulangnya ya Bu ya, nanti dicek aja. Iya, nanti di-share-kan rekamannya di grup ya Bapak Ibu. Gitu. Di skip aja kalau memang Bapak Ibu terlalu lama, langsung ke video tentang penjelasan Bu Tri-nya tentang bagaimana mendaftarkan lisensinya juga boleh begitu. Jadi bisa diulang-ulang. Oke, sudah yang ini saya akan coba pindah ke scene baru ya, new scene. Oh iya Pak, ada yang menanyakan itu fungsi portal untuk apa ya Pak? Ya, akan kita coba peragakan sekarang ini. Nah, portal itu fungsinya untuk memindahkan dari scene 1 ke scene 2. Kalau dalam Microsoft PowerPoint itu slide-nya pindah dari slide 1 ke slide 2. Gitu. Kita coba gunakan empty scene ya. Ini adalah scene baru saya. Saya kalau mau memilih player ini biasanya klik ini aja, otomatis kita sudah ada di belakang player. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu ya, ketika kita baru menggunakan layar yang kosong, ini di sini capacity dari vertex-nya 0, masih kosong. Perhatikan Bapak Ibu di sini jangan sampai vertex-nya berwarna merah ya. Kalau sudah berwarna merah itu sudah warning, artinya nanti berat jika dibuka melalui Milea Lab Viewer. Saya akan coba di sini dengan sedikit ini aja yang blue nebula ini, seperti ada di luar angkasa misalnya. Kita sedang berada di luar angkasa. Kemudian kita agak percepat karena waktunya sepertinya sudah mau habis. Saya pilih 3D Masih Asset 15 menit ya kita. Masih 15 menit ya. Saya pilih di sini bumi. Kalau tidak salah kata kuncinya bumi. Kalau Bapak Ibu sudah mengeksplor dan sudah tahu kata kuncinya, tinggal diklik saja Bapak Ibu kata kuncinya. Kemudian untuk membesar, mengecilkan ini bisa gunakan properties,
scale-nya dibuat misalnya 5 lah ya, 5, yang ini 5 dan ini 5. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah kita akan melihat bumi di dalam luar angkasa. Nah, begini. Saya punya imajinasi kayak begitu nih. Agak-agak ngada-ngada ini kayaknya, Bu ya. Kita agak miringkan sedikit biar tampak nanti lebih bagus, pas di depan mata. Nah, Bapak Ibu, untuk memunculkan dunia nyata, Pak. ya, Dalam angan-angan. jadi kalau kita mau keluar angkasa mahal biayanya, Ibu ya. Nah, dengan VR ini gratis kok, Bapak Ibu. Gratis, apapun Gratis. angan-angan kita ciptakan Iya. saja di dalam Bapak Ibu bisa jalan di atas awan. Aneh-aneh ya, yang sekiranya memang tidak mungkin bisa jadi mungkin dengan virtual reality. Nah, saya pilih animasi ya Bapak Ibu. Saya pilih animasi karena memang di sini sudah dibuat oleh tim Milea Lab bahwa struktur dari lapisannya ini sudah dibuat sebagus mungkin dengan ada animasinya. Nanti ketika siswa membidik ke arah sini, nanti akan terjadi seperti ini, preview animation. Nah, seperti ini ya. Saya salah tempat ini. Kita putar dulu, biar nggak salah informasi. Kita putar, biar nanti pas ada di depan siswa, gitu ya. Ketika kita buka, dia ada pas di depan siswa. Saya mundurkan sedikit. Nah, nanti seperti ini. Siswa akan melihat mana yang kerak bumi, mana mantel bumi atas, mantel bumi bawah. Bapak Ibu yang ngajar IPS nih pasti sangat paham dengan bumi ini. Kalau saya kebetulan sama Pak Agus, Bu Heri ini matematika ini. Ya, seperti ini. Singkatnya seperti ini. Saya akan simpan juga lagi, save dengan judul biar nggak tertukar, lapisan bumi part 2. Nah, ini. Kemudian untuk yang ini sebenarnya nggak wajib ya Bapak Ibu, tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya Bapak Ibu simpan dengan baik. Proses menyimpan juga akan berpengaruh ketika mencari lebih mudah ya Pak ya? Iya benar. Penamaan file samalah seperti Microsoft Word. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak lupa dengan namanya, nanti akan jadi masalah juga, gitu ya. Saya akan coba kembali lagi ke scene yang tadi, My Scene. Dipilih di My Scene yang lapisan bumi part 1, yang dimana dia tadi di dalam perpustakaan. Jangan di-delete Bapak Ibu, nanti kehapus, kita open. Hati-hati, kalau salah pencet ke delete, tidak bisa diulang lagi. Kecuali Bapak Ibu sudah memberikan scene Bapak Ibu ke teman misalnya, untuk menjadi proyek bersama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bahwa kita bisa membuat sebuah proyek bersama. Gimana Bu? Pak Agus, bukan Pak Heri. Pak Heri lagi. Maaf, Pak Agus. Salah-salah jadi ya. Pak Heri yang mana Pak Navia? Yang ada Bu Heri, nggak ada Pak Heri. Bu Heri, ya. Aduh, ini sudah malam sepertinya. Sudah mulai. Ini Pak Novianya sudah mulai, matanya masih sudah lengket kali ya Pak. Tadi Pak Fauzan minta lanjut ini. Lanjut, sampai jam berapa ini Pak? Lewat waktu juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Jadi di sini bisa tadi dilanjut besok. Pak ya, boleh. Nanti kita bincang-bincang mau kapan ada lagi, kita boleh adakan sesi selanjutnya. Walaupun nggak ada di jadwal juga sebenarnya nggak masalah, kita sharing ya Bapak Ibu, asal bisa hadir semua nggak masalah sih. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa penggunaan dari portal. Nah, portal ini fungsinya untuk semacam kayak pintu Doraemon. Nah, pintu kemana saja? Doraemon, pintu kemana saja. Saya akan coba taruh di sini. Pintu Doraemonnya. Oke, jadi setelah siswa menonton video, kita minta dia untuk pindah ke luar angkasa. Nah, luar angkasa, waduh keren banget ya kayaknya. Mana lagi tadi? Kalau Bapak Ibu bingung ketika kayak gini karena memang layarnya kecil ya, layar ini, perpustakaan ini salah satu kelas yang kecil gitu, jadi kadang buatnya susah, ya, ketutup-tutup. Nah, kalau misalnya ini Bapak Ibu tinggal cari di object list, tadi mau cari apa nih? Portal misalnya, tinggal pilih portal. Otomatis di zoom saja, itu ketemu portalnya seperti ini. Portalnya agak ditaruh bawah dikit Bapak Ibu ya, karena memang portal ini enaknya ditaruh di bawah. Saya akan coba buat seminimal mungkin seperti ini portalnya.
Pastikan bahwa portal ini menghadap ke layar ya, ke player sehingga nanti enak. Nah, di sini klik to choose scene. Pilih scene yang akan menjadi tujuannya. Maka di sini saya tadi lari ke luar angkasa biar buat dulu gitu. Sehingga ketika kita buat portal itu kita bisa simpan di sini. Kita bisa masukkan portal select target scene-nya. Nah, ternyata sudah terpilih nih. Tinggal Bapak Ibu pilih mau pilih yang mana. Kebetulan saya pilih lapisan bumi part 2 namanya. Kita select, kita pilih. Otomatis di sini ada tulisan lapisan bumi part 2. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke part 2. Nanti langsung dari perpustakaan pindah ke mana ini? Ke itu ya, ke luar angkasa begitu. Nah, nanti di luar angkasa mudah-mudahan masih sempat waktunya saya demokan sedikit pakai viewer. Sebenarnya ada quiz dan classroom yang belum tersampaikan ya Bapak Ibu ya. Iya. Sepertinya kalau quiz nggak bisa kita sampaikan malam ini. Tapi besok kalau apa-apa Pak Novi ya. Besok aja ya Bu ya kalau ada waktu lain. Kita langsung ke classroom karena ini penting. Di classroom ini kita akan membuat sebuah kelas untuk bisa digunakan oleh siswa. Tanpa adanya classroom, kita tidak bisa memberikan scene kita kepada siswa. Susah ya. Dengan classroom kita bisa lebih efektif. Kita buat new classroom atau satu kelas baru. Namanya lapisan bumi. Nah, saya buat seperti ini, lapisan bumi. Ini tadi udah sedikit disenggol oleh Pak Agus. Nah, kapasitinya maksimal 50, jadi tidak bisa lebih dari 50 Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dalam ruangan itu Bapak Ibu hanya pengen 10, karena memang siswanya cuma 10, boleh. Atau kalau saya maksimalkan, jadi siapa saja bisa masuk sebanyak 50. Available ini jumlah aktif dari classroom ini, bisa non-aktif ketika kita hanya men-setting 1 hari atau 1 jam. Kalau saya lebih senang biarkan dia 1 bulan, berapa jam gitu ya, sehingga nanti bisa digunakan lama, jangka panjang. Kalau sudah kita next. Nah, di sini Bapak Ibu harus punya konten VR dulu ya, scene-nya dulu, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam classroom. Caranya, pilih konten VR yang Bapak Ibu buat. Saya tadi buat lapisan bumi part 1, kemudian tambahkan, masukkan ke dalam classroom, kelas yang sudah Bapak Ibu buat, sama yang lapisan 2, lapisan bumi part 2 kita masukkan. Sekiranya memang salah, Bapak Ibu bisa remove, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan lagi, tinggal add. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal save. Oke, tinggal di save. Tunggu penyimpanannya nggak lama, save classroom complete. Jadi sudah ini ya, sudah masuk. Nah, di sini langkah selanjutnya lapisan bumi ini harus ada tanda checklistnya Bapak Ibu ya. Tanda checklistnya ini menandakan bahwa aktif, karena di classroom Millia Lab ini hanya boleh aktif 2 classroom saja. Untuk masuk ke dalam classroom itu Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian Bapak Ibu lihat show kode. Kita akan masuk menggunakan kode classroom. Kodenya ini G2B ini saya copy, saya masukkan ke dalam grup chat saja ya. Jadi Bapak Ibu yang mau lihat hasil dari kita hari ini bisa cek sendiri menggunakan Millia Lab Viewer. Nanti akan saya demokan. Mudah-mudahan waktunya udah habis sebenarnya ya Bu ya. Ya, tapi masih pada semangat, Pak. Masih pada semangat, masih pengen kita lihat dulu ya, mungkin ya. Mohon maaf. Lebih 10 menit mungkin masih bertahan ya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan. Ini di room masih bertahan 56 peserta, luar biasa. Luar biasa. Karena memang untuk menjelaskan semua yang ada di Millia Lab ini nggak cukup sejam 2 jam sebenarnya. Kalau memang mau kita buat detail sekali, saya hanya sekilas-sekilas saja, tapi di lain waktu mungkin kita bisa lebih perdalam kembali. Setidaknya malam ini kita bisa kenal banyak, sehingga nanti untuk peragakan ke anak sudah layak gitu, sudah layak untuk bisa dikasih ke anak. Itu tadi sudah saya share Bapak Ibu kodenya ya, kode classroom-nya sudah di-share. Saya stop share screen dulu.
kita akan beralih Balik ke ke HP Android, HP. Pak. Saya Kemarin pakai sudah HP ya. kemarin kan sudah dijelaskan tentang cara install aplikasi viewer di HP. Saya sebagai siswa nih sekarang. Kalau tadi saya sebagai guru membuat sebuah konten pembelajaran menggunakan saya ini dulu. Oke, kode kelasnya G2 B8WW. Silakan lihat kode kelasnya di chat room ya Pak, Bapak Ibu. Kemudian dicoba viewer pada HP yang kemarin sudah diinstal. Silakan masuk ke kode kelas. Kalau sudah terbuka, silakan masukkan atau join kode kelasnya. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak? Oh ya, tadi Share sepertinya screen-nya ada yang masalah buka. jaringan. Saya akan coba share screen sebagai siswa. Mulai dulu. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bu? Sudah, lapisan bumi. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Pak. Ini tampilannya Bapak Ibu. Share screen-nya belum, Pak? Belum ya? Belum tampak. Sekarang sudah? Oke, sudah. Nah, Sudah. ya. Saya sudah install Melia Lab, Bapak Ibu. Tinggal kita pilih Melia Lab saja. Saya sebagai siswa misalnya, saya peragakan sebagai siswa, gunakan Melia Lab. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari penggunaan Android tersebut, Bapak Ibu. Jadi, komputer ataupun laptop yang Bapak Ibu gunakan dengan menginstal Melia Lab Creator tersebut, fungsinya untuk mendesain konten VR yang Bapak Ibu ingin buat. Nah, khusus untuk HP, itu untuk melihatnya, untuk melihat hasil dari konten VR tersebut. Jadi ada dua fungsi yang berbeda. Karena memang untuk menggunakan atau mendesain konten VR harus menggunakan komputer. Karena 3D ini atau virtual reality ini tidak sanggup di cover oleh handphone. Seperti itu. Jadi masih sementara ini masih menggunakan dua device, antara pembuatan konten VR menggunakan laptop, untuk viewer atau melihat hasil konten VR-nya tadi menggunakan HP, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan coba peragakan bagaimana cara untuk melihat atau join ke classroom yang sudah kita buat. Di sini kursor saya kelihatan nggak, Bu? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya, Bu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 4 ya. Ada tulisan join ya, yang paling tengah. Di samping join yang paling tengah itu ada gambar classroom sebelah kiri. Ini saya tekan. Mudah-mudahan kelihatan. Pak. Sudah. Nah, ya. Di bagian sebelah kiri dari tulisan join itu akan muncul seperti ini. Classroom, tulisannya classroom di bagian atas. Di bagian paling atas itu ada tulisannya classroom. Nah, berarti kita sudah masuk ke dalam ruangan classroom. Setelah kita masuk ke dalam ruangan classroom, kita pilih yang kuning-kuning di paling bawah, di tengah, join. Pilih join, itu akan muncul enter classroom kode. Nah, di sini baru kita masukkan
kode yang saya bagikan tadi. Bapak Ibu bisa pastekan ataupun bisa diketik secara manual. G2B, pastikan besar dan kecil hurufnya itu harus benar ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah benar kita selesaikan, kemudian kita pilih join. Nah, akan muncul you successful joined ya, sudah sukses. Oke. Nah, di sini namanya tadi apa? Lapisan bumi ya. Bapak Ibu bisa pilih yang ada tanda panah mengarah ke bawah, pilih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih yang lapisan bumi yang ada di perpustakaan dulu. Nah, pilih yang ini. Karena saya tidak menggunakan viewer, atau saya gunakan play in VR aja ya, Bapak Ibu ya, biar lebih terlihat seperti di dalam VR, gitu ya. Saya gunakan play in VR yang paling sebelah kiri. Ini seolah-olah saya akan menggunakan menggunakan VR, kacamata VR. Nah, ini sudah terjadi loading. Lama atau tidaknya loading ini bergantung banyak dan besarnya aset yang Bapak Ibu masukkan tadi. Di dalam perpustakaan tadi ada banyak aset Bapak Ibu ya, sehingga ini memakan waktu yang cukup lama, apalagi ini memang baru login pertama kali di Classroom yang kita buat, sehingga data-data penyesuaian dari HP ke dalam data-data yang ada di dalam aset VR tadi masih benar-benar nol, baru kita download semua ini. Nah, seperti ini. Jadi agak sedikit lama kita menunggunya. Kalau HP Bapak Ibu tidak support dengan play in VR, Bapak Ibu bisa gunakan yang non giro. Jadi nanti seperti melihat di game ya, seperti main game. Nah, sambil menunggu, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita sambil jawab, Bu Tri Indah. Oke, di sini ada pertanyaan Pak dari Pak Fauzan. Apakah harus menggunakan Classroom, Pak? Harus menggunakan Classroom atau tidak itu bergantung kita sebenarnya ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa memberikan scene VR-nya itu kepada siswa, itu bisa langsung diberikan saja, nggak apa-apa. Tapi kendalanya adalah ketika kita berikan ke siswa ataupun ke peserta, itu akan terjadi banyak kerugiannya lah ya Pak ya, karena kita harus kirim satu-satu ke siswa gitu secara pribadi, belum lagi nanti terjadi kendala-kendala lain. Tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam Classroom, otomatis semua siswa tinggal kita kasih kode, dia tinggal login masuk lebih mudah. Nah, begitu. Jadi sebenarnya Classroom ini lebih ke mempermudah Bapak Ibu saja agar lebih mudah dalam memberikan. Halo, masih ada gitu? Masih ada? Suaranya tidak terdengar. Nah. Ya, karena pemakaian yang berlebihan jadi agak lola. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nih, hasilnya sudah tampil seperti ini. Jadi ini saya sambil ada pertanyaan ini Pak. Ya, boleh, tipe HP-nya seperti apa yang bisa dipakai? Oh, tipe HP yang bisa dipakai itu saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu ya, karena ada kriteria khusus. Nanti kita coba cari di Google. Dia minimal itu kalau HP Samsung itu di atas A20, A10s atau ke atas itu bisa biasanya. Tapi kalau mohon maaf, masih gunakan yang seperti model lama itu belum bisa belum include dengan VR dia. Paling menggunakan non giro. Yang RAM di atas 2 ya Pak ya, setidak-tidaknya. Setidaknya di atas 2 dia. Nah ini Bapak Ibu, saya coba karena tidak gunakan kacamata ya. Kalau nggak pakai kacamata jadi kelihatan dua begini ya, Pak. Tapi kalau pakai kacamata nanti dia seperti menyatu. Seperti dilihat benar. Kita karena ada di mata kita gitu ya. Di sini tadi kita sudah buat pop-up info.
Nah, selamat datang di pembelajaran Pendekar VR Lampung. Nah ya, jadi titik putih yang sudah disampaikan Bu Tri waktu itu, ini bisa kita gunakan. Ya. Kemudian untuk maju, kita gunakan standpoint tadi. Nah, begini, maju. Kemudian kita lihat info selanjutnya. Silakan menuju papan pengumuman. Aduh, saya agak muter-muter ini. Saya ini juga. Nah, saya putar-putar dulu. Nah, di sini menuju ke arah sini. Pengumuman. Nah, ini kurang lebih info yang bisa bisa kita akses Bapak Ibu. Pengumuman. Tadi ada materi yang bisa kita berikan ya. Nah, setelah itu kita balik lagi tadi. Sesuai dengan arahannya, kita masuk ke sini. Maju. Nah, di sini perhatikan jangan sampai kita menabrak kursi, gitu ya. Usahakan tidak menabrak kursi sehingga hasilnya bisa agak lebih bagus. Nah, ini untuk video. Karena dia menggunakan YouTube tadi ya. Videonya apakah tampil, Bu? Tampil, Pak. Nah, seperti itu. Suaranya tidak terdengar ya, sepertinya. Kita langsung ke portal aja. Kita ke portal. Nah, di dalam portal ini nanti akan ada verifikasi ya. Apakah kita mau ke lapisan bumi part 2 atau enggak. Ini HP saya sepertinya agak error ini. Jadi HP-nya sudah muter-muter ini, Pak. Muter-muter HP-nya, dia muter-muter sendiri ini, Bu. HP-nya udah pusing itu, Pak. Kayak lagi latihan di luar angkasa. Ini sepertinya minta diupdate, Bu. Belum saya update. Betul. Nah, setelah kita konfirmasi, kita ingin keluar. Jadi ikut mereng-mereng Bu Eni kita ngelihatnya. Miring-miring ya, Bu ya. Waduh. Jadi ngerjain ibu-ibunya nih. Nah, karena kita sudah ada di luar angkasa nih tadi, kita sudah ada di luar angkasa. Kita bisa lihat di sini. Nah, luar biasa. Bisa kita lihat infonya. Ketika kita bidik lagi, dia akan masuk lagi. Ini fungsi dari animasinya, Bapak Ibu. Kalau dia sifatnya beranimasi, enak. Tinggal kita klik, dia akan muncul sendiri animasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, saya coba stop share screen dulu lagi. Itu kalau versi menggunakan kacamata VR-nya. Kurang lebih begitu. Kalau misalnya nanti menggunakan yang non-giro, bisa Bapak Ibu coba ya. Coba setelah sesi ini atau besok pagi bisa Bapak Ibu coba. Classroom yang saya buat ini insya Allah saya akan standby-kan. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri secara langsung, baik menggunakan VR ataupun menggunakan non-giro. Silakan nanti ya. Itu mungkin Bu Tri sekilas. Kalau ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan mengenai materi ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai ya Pak yang menjelajah di luar angkasa. Ini kayaknya saya masih agak goyang-goyang nih. Karena tadi menjelajah luar angkasanya sambil miring kanan, miring kiri. Efek kita Mbak Indah. Nah, iya. Ini kemudian ini ada pertanyaan. Pak Novia, apakah bisa menambahkan 3D aset sendiri? Oke, halo Pak Novia. Ya Bu, gimana Bu? Aset ini ada 3D pertanyaan sendiri nih, ya? Pak. Untuk menambahkan aset 3D sendiri, saya izin share screen kembali. Untuk menambahkan aset 3D sendiri, Bapak Ibu bisa pilih di bagian sini. Saya coba ya, di submission. Submission ini Bapak Ibu nanti bisa menambahkan sendiri aset 3D
Skybox atau BGM. Nah, BGM ini lupa tadi, belum kita pelajari lagi tentang musik dari suara itu. Musik. Jadi bisa Bapak Ibu ya, kalau ditanya bisakah kita memasukkan 3D kita sendiri, itu silahkan bisa masuk di sini. Tinggal Bapak Ibu beli submission, masuk ke 3D asset, pastikan memang sesuai dengan permintaan dari 3D asset ini. Nanti Bapak Ibu di situ ada ketentuan-ketentuannya, apakah dia melanggar hukum atau tidak. Di situ filenya dalam bentuk apa, nanti silakan dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, jadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diminta oleh Milia Lab. Karena memang konten pembelajaran kita ini adalah konten VR kita ini lebih ke konten pembelajaran, sehingga khawatir aset yang akan masuk ke dalam aset VR kita ini, Milia Lab Creator ini, di luar ini ya, di luar konten yang mendidik gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh tim Milia Lab. Karena ketika ada Bapak Ibu yang mengajukan, kemudian di-approve sama tim Milia Lab, maka dari semua pengguna Milia Lab Creator itu juga akan muncul. Contohnya ini, desa ini Bu. Ya, itu kalau nggak salah, saya yang pernah mengajukan itu iseng-iseng waktu itu, tahunya dikasih seperti ini. Padahal ini dalam bentuk apa? Nggak jelas desa ya. Viking ini Pak, desa apa gitu. Nah, karena ini The Felix itu, film The Felix ya. The Felix ya. Karena ini kecil waktu itu, kan tim Milia Lab itu mintanya jangan yang gede-gede size-nya. Nah ini kecil, makanya waktu itu saya coba masukin, ditolak atau enggak terserah lah, yang penting nyoba-nyoba kan gitu. Ternyata diterima ini, walaupun bentuknya enggak karu-karuan ini. Tapi kalau Bapak Ibu sistemnya mau menjelajah bisa. Nah, Oke, selamat siang nih, waktu sudah menunjukkan pukul 21:16. Ya benar Bu. Kiranya bagaimana? Enggak ada pertanyaan lagi, kita sudah. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kita berikan kesempatan satu pertanyaan lagi lah, terakhir, kalau memang masih ada yang penasaran. Bapak Ibu bisa raise hand atau tuliskan di kolom chat. Oh, sepertinya sudah tidak ada ini Pak. Berarti mungkin sudah mulai mencoba mungkin. Nah, mungkin sudah penasaran, jadi udah nggak kedengaran lagi bagaimana pemateri sudah diuprek sendiri atau sudah explore sendiri ini sepertinya. Nah, itu kita nantikan ya Bu ya, di hari terakhir itu nanti bisa mendemokan dengan Bu Heri. Kemudian untuk link absensi nanti akan diberikan linknya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk setelah ini ada sesi penugasan ya Pak Novia ya. Oke. Apa hasil dari uprek atau hasil explore Bapak Ibu semua untuk membuat satu konten atau satu scan dari kreator, kemudian mencobakannya ke dalam classroom atau pada viewer pada handphone. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Kira-kira sudah masuk tadi materinya? Semangat. Paham, semangat ya Pak. Semangat. Semangat. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ya betul. Oke lah Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21:17, lebih 17 menit dari perkiraan waktu kita, yaitu pada pukul 21. Nah, ternyata Bapak Ibu masih tetap bersemangat, tetap masih ingin nguprek, ingin lebih menilik jauh lagi apa sih isi dari konten atau dari kreator dari Milia Lab. Silakan Bapak Ibu nanti explore sendiri, dibuka-buka sendiri. Saya yakin pasti Bapak Ibu akan penasaran.